pembelajaran sama silabus. Nah, itu saya sudah upload perangkat pembelajaran itu di LMS. Silakan teman-teman download gitu ya dan coba baca aja sembari saya jelaskan juga sebenarnya apa itu perangkat pembelajaran, apa itu kontrak kuliah, apa itu silabus, sama apa itu RPS gitu ya. Jadi teman-teman, sebentar, screen. Jadi ini ada kontrak kuliah, terlihat ya? Halo? Terlihat. Ya, terlihat. Iya, terlihat. Oke. Terlihat. Nah, ini adalah kontrak kuliah kita. Jadi kamu kalau pengen tahu sebenarnya mata kuliah kewarganegaraan ini isinya apa gitu ya. Sebenarnya mata kuliah ini isinya adalah membahas tentang keindonesiaan, tentang pemahamanmu sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajibanmu itu apa. Yang intinya nanti arahnya adalah mewujudkan cinta kepada tanah air dan keutuhan NKRI. Ini seperti itulah. Dan di sini ada beberapa bahan kajian yang akan disampaikan, yaitu ada pengantar kontrak kuliah, ada hakikat tentang kewarganegaraan, esensi urgenitas identitas nasional, urgensi integrasi nasional dan tantangannya, nilai norma konstitusional dan semua yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya, untuk sebagai khasanah pembelajaran di mata kuliah ini. Nah, ini prosesnya akan terlihat pada agenda pertemuan di jadwal perkuliahan ini, teman-teman. Jadi kamu lihat di sini pertemuan pertama kita hanya akan bahas kontrak kuliah. Jadi pertemuan kali ini tidak akan panjang, teman-teman. Kita hanya akan sepakat tentang bagaimana proses perkuliahan ke depan ini, sistem online-nya bagaimana memanajemen kelas, terus apa saja tugasnya, selama 1 semester kalian akan ngapain, intinya begitu. Nah, selama 1 semester teman-teman akan belajar di pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Masing-masing materi sudah tertera di sini berdasarkan bahan kajian yang sudah saya susun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tugas teman-teman ngapain gitu ya. Tugas teman-teman sebenarnya ada 2 secara umum. Pertama, membaca materi, mengikuti kelas, sama yang kedua adalah mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, tugas ini bisa terlihat di komponen evaluasi di sini. Ada yang masuk lagi ya, sebentar. Oke. Jadi, evaluasinya kurang lebih ada 4 selama 1 semester itu. Apa evaluasinya? Pertama, ada tugas 1. Tugas 1 ini isinya apa? Teman-teman nanti akan membuat paper. Jadi membuat tulisan tentang opini, tentang sesuatu hal mengenai kewarganegaraan. Nanti saya akan share TOR tugasnya atau acuan kerangka kerja tugasnya. Nanti teman-teman silakan baca dan kerjakan tugas sesuai dengan TOR atau acuan yang saya buat. Yang kedua adalah UTS. UTS ini kurang lebih sama seperti ujian kalau kalian ada di SMA gitu ya. Saya kasih soal, silakan dijawab. Evaluasi ketiga adalah presentasi tugas semester. Jadi nanti di minggu-minggu ke-8 atau 9 saya akan ngasih tugas lagi, dan tugas ini sifatnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti isinya adalah pengendapan tentang materi-materi terkait dengan kewarganegaraan. Saya nanti akan buat TOR juga, isinya apa, yang pasti ini adalah tugas kelompok. Jadi jangan bingungin itu dulu, tapi kita pahami dulu apa yang akan kita pelajari. Nanti tugasnya menyusul di minggu 8 dan minggu 9. Setelah itu teman-teman mengerjakan tugas, dipresentasikan secara kelompok. Nah, baru nanti akan ada feedback dari semua kelas sama dari saya. Hasil feedback itu nanti teman-teman akan kumpulkan dalam evaluasi ke-4. Dan evaluasi ke-4 itu adalah jadwalnya di UAS, teman-teman. Nah, ini kita tidak ada UAS, jadwal UASnya itu adalah kumpulan tugas saja. Jadi saya harap mata kuliah ini tidak membebani kalian. Jadi dibuat enjoy aja, teman-teman. Mata kuliah ini tidak terlalu susah. Yang penting teman-teman ikuti aja
alurnya. Ketika saya share materi silahkan dibaca. Ketika saya ada kelas online nanti teman-teman ikut saja hadir. Dan yang penting adalah absensi, teman. Jadi sampai sini dulu komponen evaluasi sama bahan kajian jelas tidak ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, ini kok kecil sekali suaranya. Nah, yang paling penting teman-teman, jadi nanti setiap minggu saya akan membuat absensi. Nah, absensi ini harus teman-teman absen tiap minggu. Jangan sampai teman-teman absennya dalam satu semester itu kurang dari 70%. Jadi kurang dari 70% ini berarti artinya apa? Ada 3 kali pertemuan, lebih dari 3 kali pertemuan teman-teman absen. Nah, ini dampaknya sangat krusial sekali. Kenapa? Karena akhirnya saya tidak bisa menentukan nilai, teman-teman. Di sini ada yang kesusahan untuk absen, enggak? Alhamdulillah tidak, Ustaz. Tidak, ini ada yang coba saya panggil, Maaf, ya. Pak. Kenapa? Saya atas nama APKI Kutu Syariah tadi sudah absen. Tapi kok Nah, ini belum ini. sudah saya klik tadi, Pak. Nah, itu. Nanti dicek lagi ya. Tempatnya belum ke-record, nanti ini bahaya nih. Kalau udah kelewat nggak bisa absen lagi tuh. Saya panggil satu-satu ya. Alfiatul Komariah, ada enggak? Oke, enggak ada. Ananda Alivia Hasna? Enggak ada juga. Muhammad Hoirudin? Enggak ada. Muhammad Hoirumansyah? Enggak ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa ini? Muhammad Hoirumansyah. Oke. Muslimah Hidayati? Hadir. Hadir. Ya. Oke. Terus Putri Nawangulan? Enggak ada. Rosidatun Marifah? Enggak ada. Syafril Yanwar Rifandi? Saya, Pak. Oke. Teman-teman, itu absennya. Jadi saya minta setiap ketika jadwal ini, teman-teman silakan absen di LMS dan klik attendance. Nanti teman-teman akan absen. Nah, selanjutnya adalah, ini saya mau buat kesepakatan teman-teman, seperti di kelas sebelah, di kelas yang lainnya. Saya enggak tahu teman-teman pengennya gimana gitu ya. Kalau kelas sebelah itu, kita sepakat bahwa perkuliahan online itu dibuat setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama kita sudah ketemu di kelas online ini. Kita membicarakan kontrak gitu ya. Minggu selanjutnya itu kita tidak ada perkuliahan online. Tapi teman adalah membaca materi yang saya share di LMS. Nah, selanjutnya minggu ketiga baru kita ada kuliah online. Jadi kita kuliah online-nya setiap 2 minggu sekali. Jadi ada jeda 1 minggu yang teman-teman tidak ada kelas, tapi saya share bahan bacaan. Dan tugas teman-teman adalah membaca. Itu saja. Nah, ini kesepakatannya gimana? Saya tawarkan ke teman-teman. Teman-teman mau setiap seminggu sekali kuliah online atau 2 minggu sekali? 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu Berarti sekali, Pak. 2 minggu sekali, Pak. sama dengan kelas yang lainnya ya. Enggak, Pak. Nah, Siap. kalau begitu, berarti begini teman-teman. Kita sudah punya grup WhatsApp. Saya pengen nanti dibantu oleh ketua kelas untuk membuatkan link Google Meet. Kenapa saya minta bantuan ketua kelas untuk menyiapkan link Google Meet? Karena saya tidak mau konsentrasi saya terganggu ketika sudah slide gitu ya. Ada teman-teman yang baru masuk. Ketika ada teman-teman yang baru masuk, maka saya harus berhenti mengajar dan
admit itu loh. Dan itu biasanya, nah seperti ini nih, ada yang masuk kan, maka saya harus ngeklik admit dulu. Siap. Nah itu mengganggu untuk saya, maka nanti kalau misalnya yang buat adalah ketua kelas, nanti yang mengklik admit itu ketua kelas itu. Gitu ya. Nggih, Pak. Oke, berarti saya dibantu ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, prosesnya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi intinya saya tidak akan menyusahkan kalian di mata kuliah ini. Saya berharap teman-teman nanti semuanya mudah, semuanya lulus. Yang penting adalah keyword yang saya kasih, absen jangan sampai kurang dari 70%. Tugas silahkan dikumpulkan. Saya tidak bisa ngasih nilai kalau tidak ada tugas. Jadi yang menyetorkan nilai itu sebenarnya bukan saya, tapi kalian sendiri gitu ya. Kalau kalian mengerjakan tugas dan tugas itu ada, maka saya akan bisa memberikan nilai. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mengerjakan tugas, berarti tidak ada evaluasi dan nilai itu tidak bisa keluar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang kita sepakati. Saya hari ini hanya akan menyampaikan ini teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Untuk penyetoran tugasnya itu Ustaz, lewat LMS apa WA apa grup? Oh, di LMS saja. Kita terpusat di situ. Nanti di LMS itu ada assignment. Jadi saya akan ngasih assignment dan silakan diklik di situ per nama, nanti mengupload tugas di situ. Kalau misalnya dia adalah tugas kelompokan, berarti yang upload hanya satu saja, ketua kelompoknya saja. Nggak perlu semuanya ngupload gitu ya, biar tidak membingungkan. Lagi pertanyaannya? Saya Bapak, Iya. untuk misalkan Bapak mengirim materi nggih Pak, itu tetap isi absen atau gimana? Oh iya, isi absen. Teman-teman harus ngeklik absen. Harus ngeklik absen dan download materi yang sudah saya upload. Nah, ini kejadiannya semester kemarin ya. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang saya bisa ngupload nilai teman-teman. Yang akhirnya dia harus mengulang di semester selanjutnya mata kuliah itu ya karena gitu. Karena dia lupa tidak absen. Dan saya tidak mungkin ngeceki satu-satu. Kelas saya banyak, mahasiswa saya banyak itu ya. Terus dia bilang, iya Pak, saya lupa setiap kalau tidak pertemuan online saya tidak absen. Nah ini perkara ini. Padahal sudah saya tekankan di pertemuan awal di kontrak kuliah bahwa kalau minggu ketemu saya itu kuliah online, itu tetap harus ngeklik di LMS absen. Kalau misalnya tidak ada kuliah online, ya tetap harus ngeklik di LMS absen. Nah masalahnya dia, saya pertemuan pertama tidak masuk. Nah itu loh. Ketika pertemuan pertama tidak masuk, dia tidak tahu rule-nya. Nah ini yang jadi masalah. Maka saya titip buat teman-teman sekalian untuk teman-teman yang baru hadir atau tidak sempat menyimak bahwa kita 2 minggu sekali dan setiap minggu tidak ada kuliah online, maka saya akan upload materi dan tetap absen. Dan absen itu harus diklik teman-teman. Itu ya. Dikasih tahu teman-teman yang masih belum bisa gabung. Nanti ini tugas ketua kelas sebenarnya. Siap. Gitu ya. Nggih Pak. Nggih, siap. Ya, aman? Ada pertanyaan lagi? Mboten. Oke ya, sudah ya. Terus ini teman-teman, ada situasi tertentu yang mungkin nanti apa itu namanya? Karena ini biasanya siang itu banyak rapat prodi. Kalau misalnya suatu saat ketika ada kelas online, waktunya online dan ternyata itu bentrok dengan rapat prodi atau aktivitas yang lainnya, mungkin saya sudah bilang dulu ke teman-teman, bisa jadi saya akan menggeser jadwal, entah itu jadwalnya jadi pagi atau jadwalnya itu jadi sore teman-teman. Dan itu lewat kesepakatan kita di grup WA saja. Kalau misalnya banyak yang bisa berarti ya kita kelas online-nya di waktu, tapi kalau tidak banyak yang bisa berarti saya akan cari jadwal yang lain. Cuman absennya tetap sesuai dengan jam jadwal. Bingung nggak ketentuan saya itu? Enggak Ustaz. Absennya tetap sesuai jadwal. Tapi kalau misalnya saya berhalangan jam kuliahnya, saya akan geser kelas online itu entah paginya atau sorenya, gitu ya. Nggih. Nggih Pak. Oke. Nah, ini masih ada yang baru masuk loh.
Sudah hampir selesai kontrak kita. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Untuk pertemuan berikutnya Ustaz, pakai Google Meet apa enggak? Gimana? Pertemuan berikutnya? Ya, pertemuan berikutnya itu gimana Ustaz? Tetap baca materi apa pakai Google Meet? Oh enggak, saya kan sudah bilang tadi. Ini kan kita sudah Google Meet nih, pertemuan pertama. Pertemuan besoknya berarti itu off Google Meet. Tapi saya akan share materi. Oke Ustaz, siap Ustaz. Minggu ketiganya baru kita Google Meet. Minggu keempat off Google Meet. Minggu kelima on Google Meet. Gitu ya? Oke Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Oke, lagi pertanyaan? Untuk masalah perizinannya, Pak. Gimana? Untuk masalah perizinan. Untuk masalah apa, Mas? Perizinan? Oke. Izin. Sorry, suaranya enggak jelas, Mas. Untuk masalah izinnya, Pak. Masalah izin? Oke. Gimana? Oh, langsung aja. Enggak apa-apa kok itu. Saya bebas, teman-teman. Kamu mau ke kamar mandi, langsung aja izin ke kamar mandi. Enggak perlu harus apa itu namanya? Harus ngomong gitu ya. Cuma kalau memang sudah waktunya sesi diskusi, baru biar forumnya terarah dan tidak saling menyaut, maka satu-satu gitu ya, bilang aja Pak saya mau bertanya gitu kan. Nanti saya akan sebut namanya, terus silahkan mengutarakan apa yang ingin didiskusikan. Gitu aja ya. Nggih, Pak. Oke, ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada, saya ucapkan selamat datang di keluarga Fuah ya, teman-teman. Semoga betah kalian kuliah di UIN, terutama di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya harap kita bisa bertemu secara tatap muka langsung, karena kuliah online ini membosankan menurut saya. Saya lebih suka tertarik untuk ngobrol secara langsung, dan semoga pandemi ini segera selesai. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Bahasan kontrak kuliah sudah selesai. Maka saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terus Mbak Nuwun,